Alhamdulillah, kita udah di jalan nih. Hari ini kita pengen kemana, Dek? Ibu-ibu? Bogor. Ke Bogor. Ada apa Mas Yusko? Taman bunga. Jauh-jauh taman bunga ya. Di komplek juga ada bunga kan. Jadi ini kan masih bulan Syawal. Nah, Yung Haji pengen kumpul keluarga. Jadi kan yang selama ya halal lebih halal. Ya. Jadi yang selama ini kumpulkan bawa bapaknya, ya kan? Nah, ibu-ibunya juga harus ikut ya, supaya kenal satu sama lain ya, Bang. Betul. Silaturahim keluarga. Silaturahim keluarga. Apa jadinya kalau misalnya bawa bapaknya kenal, istri-istrinya tidak kenal? Akan terjadi sebuah konflik bilateral ya. Oh iya. Jika bapak-bapaknya pengen kumpul, ibu-ibunya khawatir nih bapak-bapak ngapain. Nah, kalau ibu-ibunya saling kenal tuh mereka bisa saling, suamimu kumpul sama suamiku nggak? Enggak, gitu kan. Gitu. Oh iya. Jadi ketahuan kalau suaminya bohong. Oh. Kayaknya nggak ada yang berani gitu di Yung Haji. Horor banget. Bayangin ya, Yung Haji kan berdiri dari tahun berapa, Bang? 2015 ya kan, dan sekarang udah 2020. Iya 2021. Nggak tahu hari, nggak tahu tahun. Enggak, waktu dalam hitunganku tuh melambat. Udah. Apa jangan-jangan aku punya kekuatan kembali ke masa lalu? Iya, sekarang udah tahun 2021. Yang tadinya jomblo udah pernah nikah, ya kan? Yang tadi udah nikah udah pada punya anak. Wah, semakin besar tuh keluarga Yung Haji ya kan. Dan semakin kemarin aja tahun lalu kita halal bihalal itu sewa bus, itu busnya penuh banget. Ya. Nggak tahu nanti itu. Iya betul. Dan sekarang alhamdulillah Mbak Atik, istrinya Mas Rizko, lagi hamil 7 bulan. Mohon doanya teman-teman, semoga jadi anak yang soleh, yang penerus perjuangan para ulama, menjadi mujadid, pembaharu bangsa. Amin. Teman mainnya Zade, teman belajar deh. Nanti nggak ada gitu permainan di generasi anak kita. Sadis sekali. Jahat sekali bapaknya ya. Katanya mau mainan tidak dikasih kitab Al-Bukhari. Kemarin aku nanya Ustadz Hanan kan ke Bandung. Ustadz kasih rekomendasi nama dong, sama Ustadz Felix kan. Terus mereka berdua sepakat, udah kasih nama Barbarossa aja gitu. Nanti dipanggil Barbar dong anak gua. Gimana dong? Iya nggak apa-apa, bagus Barbarossa. Jadi emang Khairuddin Barbarossa itu adalah seorang armada lautnya Turki Usmani. Jenderal armada laut. Yang dia tuh terkenal dengan janggut merahnya, ya kan? Barbarossa itu janggut merah. Rosa janggut merah, dan itu diadaptasi sama film The Pirates of Caribbean ya, yang tentakel. Bukan yang tentakel itu, bukan Barbarossa. Barbarossanya tuh ada manusia yang jadi tengkorak gitu. Yang jadi gurita itu Davy Jones-nya itu loh. Oh. Ada sih di film Pirates of Caribbean, tapi dia jadi penjahat di situ. Suka mabuk-mabukan. Jadi ini playing victim, bukan di jahat-jahat. Iyalah, pembunuhan karakter. Padahal Barbarossa kan Masya Allah luar biasa, muslim. Terus siapa lagi tuh yang pertama kali ngebuat peta? Piri Reis. Iya, Piri Reis itu Masya Allah. Piri Reis. Itu Masya Allah ya, sampai armada laut Turki sampai sekarang kan namanya Piri Reis kan. Iya. Jadi dia buat satu peta, dan petanya tuh setelah dicocokkan dengan abad 21 ini yang udah pakai GPS yang dari atas, ternyata mirip banget. Identik banget. Dan makanya aku bingung gimana caranya dia bikin peta tuh. Dia ngeliat kiri, ngeliat kanan, terus dia tahu lekukan gitu. Harus diukur pas gitu. Luar biasa dia, Masya Allah, luar biasa. Abang Zir anteng kali, Nak. Senyum. Anteng kali. Insya Allah. Aku kalau ingat nama Barbarossa tuh inget tukang cukur dulu. Barber. Waduh, nanti banyak banget buliannya ya. Barbar. Ustaz, Barbarossa nanti dipanggil Barbar dong. Udah Barbosa aja katanya. Barbos. Oh, nanti dikatain bos gitu. Serba salah ya kasih nama anak ada. Iya. Itu juga pesan Mas Wimar sih. Maksudnya gini ya, kita kan tinggal di Indonesia, yang orang Indonesia tuh notabene banyak yang nggak paham tentang bahasa Arab. Kayak misalnya nama orang bagus-bagus namanya Taqiyuddin, Khairuddin Barbarossa. Itu kan bagus. Panggilannya kalau nggak Udin, Barbar, Rosa. Jadi penyanyi nanti anak gua. Taqiyuddin, Khairuddin dipanggilnya Udin gitu kan. Yusuf dipanggilnya Ucup. Terus apa lagi? Mehmet, Mamat. Aduh. Jadi kita cari nama yang anak kita tuh nggak kena bulian gitu ya. Lidah friendly di Indonesia. Lidah friendly. Adekku, dulu kan aku suka nganter adekku sekolah waktu dia masih SD gitu kan. Nah dia tuh punya teman suka nebeng, dia antar jemput, aku antar jemput.
namanya George. Tulisannya kan George kan. Itu dipanggil George sama teman-teman. Itu orang tuanya tepok jidat banget pasti ngasih nama anak kan. Iya betul. Orge. Kok namanya Orge? George. Ya elah. Maksud emaknya tuh George gitu. Asik, kan. George gitu. Cuma dipanggil Orge. Aduh, sedih. Orge kan ini ya nama klan Ogre, itu kan. Ogre. Nama klan monster gitu Iya, kan. Ogre. Yang warna hijau itu. Iya, Ogre itu. Shrek itu termasuk ogre kan? Iya nggak? Iya. Aduh ya Allah. Nah, itu jadi pelajaran kalau milih nama anak tuh yang lidah friendly di Indonesia. Tapi kalau misalnya anak kita nongkrongnya di komunitas pesantren, komunitas yang paham agama, kayaknya nggak bakal dikatain Udin sih. Cuman kan gimana ya, yang Indonesia banget itu yang bisa diterima sama banyak kalangan gitu kan. Tuh, Nduk, kamu mau nyari nama anak pakai bahasa Itali segala. Oh iya, serius? Apa Mbak? Referensi namanya Mbak? Shevchenko nih bentar lagi anak. Shevchenko. Iya, dia kan Pirlo gitu ya? Fan girlnya AC Milan ya. Cewek-cewek lain tuh suka nonton Korea. Bini gua suka nonton bola gimana? Masya Allah. Nama anak kita juga susah tuh ya. Emang iya? Orang mungkin nama keduanya aja sih. Z apa sih gitu? Oh gitu. Zeda gitu-gitu orang tua. Zeda tadi gitu. Iya. Ya ada survei kan yang menyatakan kalau semenjak jadi dulu tahun 19 berapa itu namanya Indonesia banget, maksudnya Jawani banget. Terus kemudian kesini lagi mulai ke Arab-Araban, bahkan Arab banget gitu kan. Jawa Arab, bahkan Arab banget. Jadi ada yang nama-nama anak Indonesia tuh jadi Abdurrahman, Muhammad, ini semuanya gitu kan. Itu tanda bahwa Islam, orang udah mulai sadar terhadap Islam tuh ternyata menyimpan nama-nama baik gitu ya, bukan hanya secara agama tapi juga secara kultur kan, juga gitu kan. Ustadz Felix kemarin di mobil ngasih saran namanya yang Indonesia banget aja. Gimana? Banyu katanya. Banyu terus Bintang. Kok Ustadz tidak radikal ya? Orang nama yang paling aneh tuh nama anak-anaknya ada 1453 gitu kan. Nomor coba. Iya, katanya Banyu apa gitu. Bumi, langit gitu kan. Awan gitu ya. Senja. Pagi gitu ya. Tapi kalau pengen konsultasiin nama Arab juga mendingan dari orang yang paham bahasa Arab gitu kan. Makanya aku nanya-nanya ke Ustadz sih kemarin. Walaupun rekomendasinya tidak sangat recommended ya. Aduh, bingung saya. Ada aku pernah ketemu sama seorang anak namanya Mirhat. Wow. Mirhatnya apa? Tempat Aduh, gak enak banget. Dengarnya bagus sih ya. Mirhab. Terus Ustadz nyuruh ini kemarin, nama dari game Assassin's Creed bagus tuh. Kan ada yang di Arab kan, Altoir aja. Artinya apa? Burung. Susah ngomong gitu ya. Altoir. Altoir. Nggak mau aku. Jadi dulu Fathahillah Shehzadeh, Fathahillah ini namanya Abdurrahman Siddiq, As-Siddiq, Muhammad Abdurrahman As-Siddiq. Cuman papanya Dena kurang setuju katanya. Apa itu idik gitu. Idik gitu. Apaan Siddiq? Kalau orang Betawi manggilnya idik. Jadi akhirnya kita cari nama yang Indonesiaan kan. Akhirnya aku lihat pahlawan Jakarta ya kan. Fathahillah. Terus kemudian waktu itu kita baru aja dari Turki. Terus makan kebab Shehzadeh itu. Kan ada kebab Shehzadeh yang dibakarnya di pinggir jalan itu. Ya tapi kita nentuin nama Shehzadeh sebelum ke Turki. Iya, kita nentuin nama Shehzadeh sebelum ke Turki. Sebelum ke Turki. Banyak nama jalan-jalan kan, karena memang Shehzadeh itu kan pangeran. Iya, pangeran. Banyak jadi nama tokoh lah gitu. Jadi kalau dari dalam bahasa Turki, Shehzadeh itu artinya pewaris tahta, anaknya sultan. Jadi teman-teman kita ada yang namanya kan Sultan Al-Fatih, Al-Fatih Sultan gitu kan, Sultan Ahmad gitu kan. Mereka yang mewariskan kekuasaan. Nah kalau aku nggak pede bisa merebut kekuasaan gitu kan. Bisanya mewarisi kekuasaan jadinya gitu. Shehzadeh. Ya, jadi dia yang mewarisi perjuangan Fathahillah. Ya kan, mengusir penjajah, ya, mengusir Portugis. Ya. Kalau sekarang penjajahnya siapa, Bang? Banyak ya, jangan disebut nanti saya diusir dari gitu ya. Aku yang diusir dari Jakarta nanti. Kalau kemarin waktu kita jalan ke Turki, Mbak Atik, Mas Rizko cerita tentang nama anak yang pengen digagas ya, namanya Aryo Abdillah ya kan. Kemarin itu ceritanya asik tuh, Bang. Iya, aku sih pikirannya begitu. Salah satu, cuma belum disetujuin sama ibu ketuanya loh. Oh ya, dia ibu negara. Shevchenko Paolo Maldini. Aku
Aku ajuin ke Ustadz. Kemarin aku ngobrol sama Ustadz Felix kan, sama Ustadz Anan. Nih Ustadz, aku ada beberapa rekomendasi nama Nabi gitu kan, terus nama Nabi siapa? Nama Nabi kemarin Yahya Soleh. Dua Nabi sekaligus tuh. Ya, terus aku bilang, atau yang Indonesia Ustadz. Siapa aku bilang? Aryo Abdillah. Ustadz Felix langsung ketawa-tawa, tahu aku kenapa antum milih nama itu, tahu ya gitu. Itu kan aku tuh cuma terinspirasi. Aryo Abdillah tuh kan salah satu dai di Sumatera. Dulu dianya Adipati Palembang. Dia tuh Adipati Palembang, salah satu tangan kanannya Raja Majapahit. Terus dia itu sebelum masuk Islam disuruh menaklukkan Bali sama Gajah Mada. Berhasil dia menaklukkan Bali, balik ke Palembang, dia nikah sama bekas selirnya raja, Muslim, Siu Banci. Ya, dari Vietnam. Muslim nih cewek. Terus Aryo namanya sebelum jadi Aryo Abdillah, Aryo Damar. Terus dia masuk Islam, terus dia berdakwah. Dan anaknya dari Siu Banci tadi, sebenarnya anak tirinya, karena Siu Banci dalam kondisi hamil kan. Itu yang nanti jadi Sunan Ampel setelah dibesarkan oleh Aryo Abdillah itu. Dan Aryo Abdillah itu nanti yang berdakwah di Sumatera sampai Palembang, itu ada Kesultanan Palembang Darussalam. Dan Sunan Ampel itu yang mengislamkan Raja Majapahit. Raja Majapahit itu yang nanti menjadi pendiri Kesultanan Demak, kesultanan besar Islam pertama gitu loh di Indonesia. Aku kepikiran begini, karena kenapa? Aku orang Palembang, aku orang Palembang. Sumatera. Dan aku lama di Bali. Walaupun tidak saya taklukkan ya. Minimal saya menaklukkan hati orang Bali, asik. Asik. Nah, itu aku pikirnya. Jadi terus namanya tuh nggak Islami banget, Indonesia masih biasa. Aryo gitu. Aryo kan masih ini banget kan, bisa panggil Aryo Abdillah, hamba Allah. Pikiran gitu. Cuma masih negosiasi lah. Susah geser Shevchenko tadi. Namanya sudah terlalu mempesona gitu ya, Shevchenko. Insya Allah lah 2 bulan lagi kita lihat ya ketok palunya siapa namanya. Oke, insya Allah. Mohon doanya teman-teman. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Jangan nyebut merek lah. Di endorse kita baru nih. Baru ya. Iya. Halo Mbak. Mana Ruka? Assalamualaikum Saleha. Ya Allah nak. Gemesnya. Kita udah sampai nih di tempat perkumpulan. Come on. Toilet dulu. Iya, toilet dulu. Wajib nih. Tahu, angkat tangan. Anak-anak ya yang angkat tangan ya. Lagi mudik ya. Ini Reoni nih. Ini Abang Muhammad. Abang Muhammad. Oh, iya. Sadar kamera. Iya, mas banget. Hidupnya mancung ya. Dia udah ngartis dari dini. Dan ngartis dari dini. Konten PTPN 7. Nah, kita ini ada di Pegunungan Pangrango. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat tujuan. Cuman teman-teman udah pada jalan duluan. Tadi kita ganti Claudi Abang Zade dulu. Iya, tadi aku gantiin terus habis itu dikencingin. Tapi secara fikih kan kencingnya bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu dari luar, masih ASI, itu najisnya najis mukhafafah. Jadi cuman kita cipratin aja itu udah suci lagi. Jadi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Diselarain sama bundanya. Bundanya sayang banget nak sama kamu nak. Nanti sayangnya sama bunda ya. Ya, jagain bunda nanti ya kalau udah gede ya. Abang pupnya nggak kedengeran karena di jalan kali ya, rame iya, ya. Rame dan biasanya kita denger. Dan alhamdulillah loh, Abang Z pup. Dan kita seneng karena itu tanda Abang Z sehat. Udah kemarin kayaknya belum pup ya bunda? Udah. Udah ya. Alhamdulillah. Nungguin tiket. Nih para bayi berkumpul. Ini anaknya Masis. Hey, Saleha. Oh ini Abang Goci, Abang Hasan. Abang yang warna apa? Hasan mau yang mana? Yang warna hijau. Yang warna hijau. Iya, dilipat lagi. Ini diangkat sama telur-telurnya. Halo, Ruka. Halo, Abang Hasan. Masya Allah.
Anak lagi bobo. Bapaknya pacaran. Pacarannya rame-rame. Pacarannya rame-rame. Ini pertama kali aku ke Taman Bunga. Sama. Kamu juga pertama kali ke sini? Dan Taman Bunga dekat sama rumah papa. Iya, 7 kilo aja dari sini. Ayah lagi ambil abang Zaid. Karena kita naik kereta gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, bangun. Bangun, abang. Anak soleh ya. Alhamdulillah sampai nak, sampai di tujuan pertama nih. Alhamdulillah. Hasan aja katanya ya. Hasan aja. Ya, main nggak main? Ayo masukin. Iya. Wah. Iya. Pinter. Alah. Seger nih. Alhamdulillah. Sudah dapat tempat yang seger. Bundanya mana ya? Oh, di belakang. Abinya mana? Arsy. Abinya mana, Arsy? Yang ini asik nyanyot titer. Kalau nggak megang apa-apa tuh dia Oh gitu? iya. Jadi harus pegang. Harus pegang sesuatu ya? Zaid kan nggak boleh gitu. Baru. Ini dari tadi ya, nungguin antum. Lama sekali. Yang kayak asis jadi kentang itu ya? Oh, yang TikTok juga deh. Asis jadi kentang itu. Oh, guru coba yang kasih. Ambil lagi, yakin saya. Wah, pisang. Bagus untuk orang hamil, Mbak. Bagus untuk orang hamil. Kalau kuncinya mau nawarin orang yang hamil tuh gitu. Oh ya. Ini bagus untuk kehamilan, Mbak. 3 tiket gratis dari Ustadz Husen. Sekarang kita pengen gunain untuk 3 wahana ya. Nah, kita pengen gunain satu nih untuk panahan. Oke, thank you Pak. Ini boleh pakai ininya Pak? Ininya sewa lagi. Oh, disewa lagi. Buat foto-foto ya Pak ya? Oh iya ya, udah nggak jadi Pak. Kenapa Ustadz ngajakinnya lomba panah? Karena itu yang Ustadz bisa. Yakin nggak nyampe? 10. Itu yang menggelantung Ustadz. Yang kecil kan gede. Kecil lah, bisa gede. Kecil ini. Bukan tengah. Itu tuh tengah. Yang menggelantung. Yang 3. Kan nggak kena kan? Melenyek. Nah, kamu dapat tiket gak? Dapat, tapi aku kasih ke ini. Kemana? Ke ibu-ibu yang banyak anaknya. Oh gitu, biar iyalah. Kita anaknya cuma 1. Ya? Iya. Abang Zaid mau naik kuda, Belum bisa. belum bisa. Nah. Belum bisa naik kuda. Tapi kan kuda mana itu kan yang insya Allah kita pengen fasilitasin buat Abang Zaid tuh eksplorasi di sana. Iya. Sunnah ya. Itu bener-bener Berenang. ada orang loh. Iya, sepi banget ya. Sepi banget. Makanya kita copot masker. Aku ngep soalnya. Iya. Sini mau yang dorong. Enggak apa-apa. Sayang. Sayang. Kamu suka ke tempat-tempat kayak gini ya, yang udaranya sejuk, banyak pohonnya? Iya, kalau aku tuh tipe yang suka pegunungan. Kalau Ayah gunung apa laut? Gunung dan laut. Kalau laut suka juga. Tapi lebih suka ke gunung sih. Kan dulu waktu jomblo kan sering naik gunung. Ya. Aku suka berenang. Tapi semenjak pakai kerudung, syar'i. ke laut itu apalagi syar'i, ke laut itu rada males gitu. Karena kotor. Kebayang nggak pakai kaos kaki tapi di pasir-pasir? Iya sih. Iya. Dan laut tuh lebih serem sih. Gitu ya? Ya kan kalau kita misalnya naik kapal terus kemudian pernah ngerasain badai di tengah laut lah. Astagfirullah, Moses. Woi, berat woi. Astagfirullah. Maafin aku ya. Maafin aku, ntar aku diet kok. Maafin aku. Ih, gemes banget. Parah, keberatan tuh. Udah nggak overthinking kan ya? Oh enggak overthinking enggak. Bubun mau naik. Lucu ya? Gue naik ya sama Abang Zaid. Tidur. Tadi masih bobo. Masih bobo. Sejuk soalnya udaranya. Alhamdulillah. Sejuk ya nak? Senyum. Iya senyum.